Ya, selamat pagi seluruh mahasiswa kelas 1F. Hari ini saya ingin jelaskan untuk ujian praktik Anda ya. Jadi soal sudah bisa dilihat di Edmodo. Silakan dibaca. Hari ini saya jelaskan sedikit untuk persiapan UAS Anda nanti ya. Jadi informasinya Limstock itu miliknya Mr. Lim. Punya kerjasama dengan 3 supplier. Jadi supplier 1, 2, 3. Masing-masing supplier punya kesepakatan. Jadi kalau AF ini akan memberikan potongan 2% ke Mr. Lim. Jika Mr. Lim tadi membayar belanjaannya ya 10 hari sejak tanggal pembelian. Sebelum 10 hari ya. Jadi katakanlah membelinya 1 Desember. Hari Selasa 1 Desember, maka 10 hari berikutnya tanggal 11 Desember itu adalah hari terakhir di mana Mr. Lim harus melunasi jika mau diskon. Seperti itu. Kemudian kalau HH ini 2%, 15 hari. Kalau Snowcone SM 10 hari, tapi 3%. Nah, itu ya. Jadi ada informasinya kalau dilunasi sebelum durasi yang ditentukan dapat diskon. Kemudian, nah jika tidak bisa melunasi pada 10 hari atau 15 hari ini, maka misalnya dibayar ke hari ke-16, maka tidak dapat potongan, tidak dapat diskon. Jadi bayarnya full 100%, tapi juga ada keterangan ya bahwa pembelian kredit, pokoknya batas akhir bayar wajib membayar 30 hari setelah beli. Ya, jadi tidak ketika dibayar di tanggal hari ke-16, maka harus bayar full. Kemudian batas akhir pembayaran melunasinya harus 30 hari sebelum 30 hari dari tanggal pembelian. Gitu ya. Saya paham ya ada range tertentu durasinya. Kemudian produk yang dibeli dari supplier, ketika supplier tersebut antara lain produknya ini harganya juga sudah ditentukan. Kemudian diketahui hari ini tepat tanggal 14 Desember Pak Lim membeli secara kredit barang-barang ini. Nah, ada informasi 2 karakter di depan adalah karakter kode supplier, 2 karakter yang di tengah adalah kode barang yang dibeli, 2 karakter terakhir adalah quantity unit yang dibeli. Jika seperti ini contoh terakhir adalah berarti butter ya, dari perusahaan Snowcone, butter 1 buah. Perintahnya, dengan menggunakan informasi yang tersedia di atas, Anda diminta untuk menyusun tabel informasi atau tabel kriteria ya. Bentuknya bebas, mau berdiri, mau tidur, horizontal atau vertikal bebas. Setelah menyusun tabel informasi, kemudian susunlah judul. Jangan lupa ya, judulnya, kemudian keterangan dari perusahaan tersebut, dan ikuti urutan ini. Jadi kolom pertama nomor urut, number list. Informasi seperti ini persis. Nah, kemudian number list saja ya, yang dalam kurung tidak perlu ditulis di Excel. Ini hanya informasi bagi Anda apa artinya. Jadi pertama nomor urut, kemudian tanggal transaksi. Kemudian ketiga kode seperti di atas, 4 nama supplier, 5 nama produk, 6 kuantiti yang dibeli, 7 harga per unit, 8 total harganya ya. Jadi dari kuantiti kali harga per unit, jumlah diskon dalam bentuk persentase jika disesuaikan dengan nama suppliernya tadi. Kemudian nominal diskonnya, jika tadi persentase, maka diberikan sekarang nominal diskonnya berapa. Kemudian dalam bentuk rupiah ya, kemudian lama diskon. Jadi tulis durasi diskon yang diberikan oleh supplier. Jadi contoh misalnya kalau Active Flame tadi 10 hari gitu. Kemudian tanggal terakhir diskon, deadline-nya. Jadi tanggal terakhir kapan Mr. Lim bisa tanggal terakhir melunasi jika Mr. Lim ingin mendapatkan diskon. Jadi tadi belinya 14 Desember kan? Kalau Active Flame berarti tambah 10 gitu.
Kemudian nominal payment made with discount. Berapa jumlah pembayaran yang harus dilunasi oleh Pak Lim kalau membayarnya dalam durasi diskon. Jadi harga nominalnya tadi yang sudah dikurangi diskon itu berapa. Kemudian terakhir 14, due date payment. Kapan pelunasan terakhir? 30 hari setelah pembelian. Nah, kapan tulis di situ tanggalnya. Semuanya menggunakan rumus ya, menggunakan rumus tidak ditulis manual. Jadi gunakan rumus if, lookup, apapun yang Anda ketahui, yang pernah kita pelajari di kelas, semuanya ada. Jika teman-teman butuh, misalnya aku butuh kolom bantuan, boleh disisipkan namun diberi judul kolom bantuan, diberi tanda bintang, warna yang berbeda, supaya saya tahu kalau itu tadi Anda membuat kolom bantuan sendiri. Kemudian, jangan lupa juga angka-angka yang jelas ya, yang juga terbaca. Perintah kedua yaitu Anda diminta untuk menyusun Excel. Setelah menyusun Excel, buatlah pivot ya di sheet yang baru. Buat pivot berdasarkan nama supplier. Jadi saya mau tahu berapa nominal yang harus dibayarkan ke tiap supplier jika saya melunasinya 30 hari setelah tanggal pembelian. Ya, silakan buat pivot saja ya. Pivot berdasarkan nama supplier dan jumlah yang harus saya bayarkan jika tidak pakai diskon apapun. Silakan susun di sheet baru. Perintahnya hanya ini, jadi yang dikumpulkan hanya Excel saja. Satu buah Excel ada terdiri dari 2 sheet. Kemudian jangan lupa format nama seperti biasa ya, nomor absen, strip, nama lengkap sesuai absensi, strip UAS praktek. Nah, UAS praktik gitu ya. Kemudian jangan lupa dikumpulkan sebelum deadline-nya. Dilihat di Edmodo itu deadline-nya pada pukul berapa ya. Silahkan berikan spare 10 menit sebelum deadline terakhir untuk mengirimkan. Jika ada gangguan, masalah supaya Anda bisa segera atasi. Kerjakan secara mandiri, secara sendiri, sejak awal membuat datanya sendiri. Segala bentuk kecurangan akan mendapatkan nilai 0. Jadi tidak ada lagi yang curang. Jika Anda butuh informasi tambahan, silahkan tambahkan asumsi. Jadi bisa Anda asumsikan, kalau Anda menambahkan asumsi dari diri Anda tadi, beri keterangan. Kalau ada kolom tambahan atau Anda menambahkan asumsi untuk informasi selanjutnya, beri keterangan. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang datang ke saya berkaitan dengan cara mengerjakan. Lagi-lagi harus jujur kerjakan secara mandiri. Itu adalah UAS praktik kita hari ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses.